yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Yang tadi Tuhan Yesus disebutkan itu lahir dari hasil persetubuhan, dan dia lahir dari anak darah Maria. Inilah orang yang nggak paham, orang yang nggak dipimpin Roh Kudus. Jesus name, in Jesus name. Sini. Kenapa pakai tongkat? In Jesus name. Nggak ada, ya tidak ada pakai tongkat, tidak sakit. In Jesus name. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Jalan sini, jalan. Gak usah pakai tongkat. Ayo, jalan. Dia layak disembah. Tuhan semesta alam menjadikan langit bumi. Sembahlah Dia.
kesaksian kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa ketika kita berkenan di hadapan Tuhan, kita lihat kanan kiri kita mungkin akan terbang, akan jatuh, tapi kita tetap berdiri, kita cuman nonton, ya. Cuma nonton. Dan semoga Melisa Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang hibur, Tuhan yang berikan rencana-rencana yang indah buat Melisa. Amin. Kita percaya bahwa kasih Tuhan itu abadi dalam kehidupan kita. Cuman kadang-kadang kasih kita doang yang kadang-kadang suka hilang, suka nggak sempurna lagi. Untuk itu, biarlah kasih cinta abadinya Tuhan itu mewujud nyatakan dalam kehidupan kita, supaya kasih cinta kita juga sama Tuhan itu abadi. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita naikkan pujian ini, kasih cinta abadi. Haleluya. Ini juga karya dari Metanoia. Haleluya. Kita nikmati pujian ini. Iman kita bahwa Tuhan Yesus sangat cinta dengan kita. Amin. Haleluya. Kasih cinta abadi. Kasih cinta abadi, damai yang sempurna, hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Tiada satu pun luput karya kasih dan cinta-Mu. Di dalam Dia hidup yang kekal, di dalam Dia damai sejahtera, dalam namanya pasti dan nyata, dalam namanya kuasa itu ada, dalam namanya Yesus. Haleluya. Katakan pujian ini dari awal lagi dengan sukacita. Kasih Tuhan sangat abadi dalam kehidupan kita. Amin. Kasih cinta abadi, damai yang sempurna, hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Tiada satu pun luput karya kasih dan cinta-Mu. Di dalam Dia hidup yang kekal, di dalam Dia damai sejahtera, dalam namanya pasti dan nyata, dalam namanya kuasa itu ada, dalam namanya Yesus. Di dalam Dia hidup yang kekal, di dalam Dia damai sejahtera, dalam namanya pasti dan nyata, dalam namanya kuasa itu ada, dalam namanya Yesus. Di dalam Dia hidup yang kekal, di dalam Dia damai sejahtera, dalam namanya pasti dan nyata, dalam namanya kuasa itu ada, dalam namanya Yesus. Dalam namanya Yesus, dalam namanya Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya hanya firman-Mu yang sanggup menuntun kami pada hari-hari ini Tuhan. Banyak situasi kondisi yang tidak memungkinkan dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya firman-Mu yang menuntun kami. Tuhan Yesus, nyatakan kuasa atas kami supaya kami dapat Tuhan menerima firman-Mu, bahkan kami melakukannya, menjadikan kami menjadi saksi hidup di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saya naikkan pujian ini. Haleluya. Pada mulanya, haleluya. Pada mulanya
Ketika saya sudah pastikan Anda di tempat duduk Anda masing-masing, sudah berdiri di posisi yang tepat, saya ajak saudara untuk masuk dalam hadirat-Nya. Buka hatimu, fokuskan pikiranmu kepada Yesus Kristus. Iman, imajinasi, mulai kau pandang Yesus. Kau lihat Yesus, pandang Yesus. 2021 tahun yang lalu, Yesus dibawa ke Bukit Golgota. Kepalanya dimakotai dengan mahkota duri, dan menetes terus-menerus darah itu dari kepalanya. Telapak tangannya dipantek dengan paku, dan terus-menerus darah itu menetes dari telapak tangannya. Telapak kakinya dipantek dengan paku, dan terus-menerus darah itu menetes dari telapak kakinya. Punggungnya dicambuk dengan cambuk yang berduri, luka-luka memenuhi punggungnya. Lambungnya ditombak dengan tombak besi, tertumpah darah dari lambungnya dan tertumpah air. Habis. Itu bukan karena dosanya, itu bukan karena kesalahannya, tapi karena dosa seisi dunia ini. Tapi ada yang dikecualikannya. Barang siapa percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus berkata, sudah selesai. Dia sudah selesaikan semua. Dosamu, penyakitmu, masalahmu, kesulitanmu, tantangan, rintangan, apapun. Kalau engkau dapat melihat, memandang kepada Yesus, dan engkau bisa melihat Dia berkata, sudah selesai. Pandang Yesus. Tuhan Yesus, urapi lidahmu, bibir hambamu, supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Jikalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritori yang mencoba mengganggu, menghalangi, menghambat pesta anak domba Allah hari ini, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tempat ini pasti dijagai Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa mengganggu kami, karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada namanya, termasuk coronavirus harus tunduk ke nama Yesus. Kalaupun tadi ada orang tertentu mungkin yang membawa corona, tetapi ketika sampai di gerbang sudah mati. In Jesus name, in Jesus name, kami bersyukur gereja ini tidak pernah tutup, tapi tidak ada satupun jemaat yang kena coronavirus, karena ada Yesus di tempat ini. Karena ini bukan punya kelompok, bukan punya organisasi, ini adalah milik Yesus. Yesuslah yang empunyanya, Yesuslah yang menjaganya, Yesuslah yang melindunginya, sehingga semua kami di tempat ini bebas dari coronavirus. In Jesus name, in Jesus name. Tuhan Yesus, kuduskan lidahmu, bibir hambamu, supaya menjadi berkat bagi mereka semua. Di dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, yang percaya kan? Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Yang mulia, sorak-sorai buat Yesus. Alkitab bilang orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Berikan sorak-sorai dengan semangat. Haleluya. 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 Pastikan Anda bukan tinggal di masjid, Anda tinggal di rumah Tuhan. Berikan sorak-sorai. Haleluya. 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 Kenapa saya katakan demikian? Karena di masjid dilarang tepuk tangan. Ini di rumah Tuhan, di gereja bebas. Berikan sorak-sorai. Haleluya. 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 Oh Pak, tapi ada gereja tertentu yang nggak boleh tepuk tangan. Nah, mungkin dia ikut-ikutan masjid. Haleluya. Di sini boleh, di sini bebas bertepuk tangan, di sini bebas kita bersorak-sorai, karena orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaan. Haleluya. Umur saya bulan 11 52 tahun, tapi lihat fisik saya seperti umur 28 tahun. Itu disebabkan saya karena terus bersuka cita, bersorak-sorai, bertepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. 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 Gereja, selama ada coronavirus di Indonesia, ada PSBB ketat, ada new normal, ada yang namanya PPKM darurat, gereja buka terus. Tidak ada satu jemaat yang kena coronavirus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ini gereja bebas Indonesia.
Yang pakai masker boleh, tidak pakai masker boleh, semua boleh. Jadi ini gereja bebas Indonesia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana nyamannya aja lah, jangan diikat roh agamawi harus begitu begini. Mana yang kau anggap nyaman silakan. Kau aman, kau nyaman, kau anggap joget begini enak, lakukan. Kau anggap begini enak, lakukan. Tapi pastikan udah pakai Rexona supaya tetangga kiri kanan depan belakang nggak pingsan. Haleluya, 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 haleluya. Berikan sorak-sorak sekali lagi yang meriah, yang meriah. Saudara, beberapa kali saya buat KKR di beberapa daerah, belum lagi firman Tuhan disampaikan, hanya diajak semangat, tepuk tangan, tiba-tiba saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Haleluya. Berikan sorak-sorak buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, nama Yesus ini diperdebatkan oleh banyak orang, ya. Jangankan yang beragama lain, yang orang Kristen aja memperdebatkan nama ini. Karena apa? Nama ini populer, nama ini terlalu seksi, ya. Jadi nama ini memang diperdebatkan oleh banyak orang. Haleluya. Tetapi yang saya percaya adalah Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada namanya. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Saudara, salah satu ini ada ustadz, ya, yang tidak punya bahan lagi untuk khotbah sehingga dia harus cari-cari kisah-kisah Yesus di Alkitab. Haleluya. Ya, saya harap si ustadz ini nanti dengar YouTube kita supaya dia bertobat. Oke, silakan. Haleluya. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Yang tadi Tuhan Yesus disebutkan itu lahir dari hasil persetubuhan, dan dia lahir dari anak darah Maria. Itu lahir dari hasil persetubuhan, dan dia lahir dari anak darah Maria. Inilah orang yang nggak paham, orang yang nggak dipimpin Roh Kudus, sehingga dia berkata bahwa Yesus itu hasil persetubuhan antara Yusuf dan Maria. Bahkan saya mendengar di satu YouTube-nya dia katakan hasil hubungan gelap. Saudara, ini orang-orang yang nggak paham. Jangankan orang Islam, ya, orang Kristen saja juga terus memperdebatkan nama ini. Ada satu sekte atau ada satu yang namanya denominasi, dia katakan, ya Yesus luar biasa, dahsyat, ajaib, tapi itu hanya utusan. Tapi dia pakai Alkitab juga. Saya nggak perlu sebut-sebut. Nah, ada yang satu lagi memperdebatkan, nggak boleh sebut nama Yesus, harus Yeshua Mashiach. Oke. Ada lagi yang lain berkata, ya nggak boleh panggil nama Allah, harus Yahweh. Macam-macam, saudara. Saya mau katakan kepada semua saudara, kalau Anda panggil Allah, 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 Anda belum ketemu Yesus. Anda belum tentu berjumpa Yesus. Kalau kau panggil Tuhan, 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 juga belum tentu berjumpa dengan Yesus. Karena banyak Tuhan. Haleluya. Kau panggil Yahweh, Yahweh, kalau Yahwehnya orang Israel, dia nggak percaya itu Yesus. Dia nggak percaya itu Yesus. Yahweh ya Yahweh, Yesus ya Yesus, Yeshua Mashiach bukan Yahweh. Dia tidak percaya itu. Saudara, tapi kalau kau panggil Yesus Kristus Tuhan, dialah Allah juru selamatmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Jadi orang Indonesia ini suka ribet ruwet, sehingga mereka tidak mengalami mujizat. Ya, makanya mujizat banyak terjadi di luar-luar daerah seperti Afrika Selatan, karena mereka berpikir simpel. Haleluya. Seperti di Azusa State waktu beberapa ratus tahun yang lalu. Kenapa? Karena mereka berpikir simpel aja. Kita ini berpikir terlalu ribet ruwet, sehingga kita nggak terima mujizat. Mari berpikir simpel, hanya percaya kau terima mujizat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Karena Yesus tidak suruh engkau harus mencari Dia
dengan cara kau. Dan Yesus tidak mau engkau mengenal dia dengan cara kau, karena cara yang kau punya itu tidak diterima oleh Tuhan. Tapi Tuhanlah yang memperkenalkan dirinya kepadamu. Jadi kita tidak coba memahami Tuhan dengan pemahaman kita. Tuhan yang datang memberikan pemahaman tentang dirinya, sehingga pemahaman yang kita punya akurat, karena kita paham mengenal dia bukan karena hasil pemikiran kita, tapi karena perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Dulu saya Islam, saya anti yang namanya sebutan Yesus Tuhan. Tapi tahun 1996 saya dijamah Tuhan, dijumpai Tuhan, sehingga saya bisa percaya kepada Tuhan bukan hasil usaha saya. Itu adalah karena Tuhan yang datang memperkenalkan dirinya siapa dia sebenarnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Ini Ustadz Kainama kasihan sekali. Iya, karena dia tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Dia hanya mengenal Yesus sebagai anak hasil hubungan antara Yusuf dan Maria. Inilah orang-orang yang sangat rugi dan merugi, saudara. Kita yang hadir hari ini adalah orang-orang yang beruntung, bisa mengenal dia yang memang sulit untuk dikenal kalau tidak ada Roh Bapa, Roh Kudus di dalam diri kita. Puji Tuhan, kita punya Roh Kudus, Roh Allah, makanya kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Alkitab berkata, saudaraku yang saya kasih, Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama, di Filipi 2 ayat 10-11. Dan saudara, semua nama-nama harus tunduk kepada nama Yesus, termasuk coronavirus. Harus tunduk kepada nama Yesus. Semua jemaat yang hadir tadi, tidak ada satupun yang tidak saya salami, terkecuali yang datangnya terakhir. Ya, saya sudah di depan, kau datang, ya sayang, kau nggak disalami. Haleluya. Makanya lain waktu datang, Anda lebih dahulu supaya kena salam saya. Haleluya. Karena salaman saya ini punya arti. Haleluya, ada makna. Haleluya. Sedangkan seorang ibu yang 12 tahun pendarahan belum disalami Yesus, megang jubahnya aja sembuh. Apalagi disalami Yesus, pasti bukan hanya sembuh, bisa terbang, saudara. Haleluya. Saudara, karena itu jangan terlambat besok-besok ya. Saya lihat sudah mulai penuh. Ya, ini kalau datang 30 orang lagi, saya percaya apa yang saya ucapkan terjadi. Kita beli mall. Haleluya. Pak, uangnya mana? Saya nggak disuruh cari uang, saya disuruh ngomong doang. Haleluya. Karena orang percaya, dia tidak dikendalikan uang, dia tidak bertuhankan situasi kondisi keadaan, dia hanya percaya saja. Nah, ngomong nggak bayar, jadi saya ngomong aja. Haleluya. 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 Kalau Anda ingin membuktikannya, kau carilah semua jiwa-jiwa biar penuh. Haleluya. Tapi jangan kau rayu-rayu dengan cara politik. Haleluya. Memang mereka datang karena mereka haus lapar akan Tuhan. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita bahas dulu yang tadi ya, supaya dia paham siapakah Yesus itu ya. Alkitab bilang begini, saudara. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Anda harus tahu ya perbedaan pertunangan di Indonesia dengan di Israel. Pertunangan di Indonesia biasanya mereka pacaran dulu. Pacaran ada yang 12 tahun, malah ada yang putus sudah 12 tahun. Ya. Dalam pacaran itu ada proses-proses di mana mereka duduk di pohon jengkol, di bawah pohon jengkol, di bawah pohon karet, kita nggak ngerti entah apa yang mereka buat, kan begitu. Ya, Anda yang sudah dewasa paham. Nah, tetapi pertunangan orang Israel tidak begitu. Hanya orang tua cewek dengan orang tua cowok yang ketemuan, mempertunangkan mereka. Mereka nggak diizinkan jalan kemana-mana bareng, nggak diizinkan. Ya, sebelum dimulainya pesta pernikahan. Ya, seperti yang di Kana. Saudara, jadi nggak mungkin ya, nggak mungkin si Maria ini hamil karena hubungan suami istri dengan si Yusuf. Karena di sini dikatakan ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Maksudnya di sini sebelum mereka hubungan suami istri, ya, sudah ada mengandung, yaitu Roh Kudus. Nah, ini jawabannya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, saudara, kalau memang
si Tuhan Yesus tadi itu benihnya Yusuf, nggak mungkin dia dong mau menceraikan. Kira-kira kan begini bahasa sederhananya, lu belum gua apa-apain, kenapa lu hamil? Cerai dong, gitu loh. Jadi Anda jangan berpikir cerai di sana itu seperti cerai di sini. Oh, karena mereka sudah nikah. Enggak, budaya mereka itu kalau udah tunangan itu dianggap sudah suami istri, tapi belum boleh mereka satu tempat tidur. Haleluya. Iya. Jadi dia bilang, kalau gini cerai aja, nggak usah jadi kita pernikahan, jangan dilanjutin. Gitu. Terus saudara, apa selanjutnya kisahnya di sini? Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu. Nah, baru di sini istri kan beda. Nah, kan? Berarti tadi walaupun di situ ada hubungan suami istri, belum istri, itu tunangan. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Ustadz Kainama pernah bilang begini lagi, Roh Kudus mensetubuhi Maria. Haleluya. Roh Kudus itu roh, dia tidak punya keinginan untuk hal-hal begitu, itu roh Allah. Dia tidak punya keinginan hal-hal yang seperti itu. Haleluya. Mana mungkin dia melakukan itu kepada orang makhluk-makhluk yang adalah ciptaannya sendiri, saudara. Jadi bukan begitu artinya. Roh Kuduslah yang berkarya di dalam rahim Maria ini, sehingga ya dia datang ke bumi mengambil rupa manusia yang dia beri nama Yesus. Karena apa? Karena di sini langsung dikatakan, ayatnya dikatakan, haleluya, dikatakan sesudah bangun dari tidur, ayat 24, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria dan seterusnya. Kalau Anda baca, dikatakan di situ, berilah nama dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umat manusia ini dari dosa. Haleluya. 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 Jadi Ustadz Kainama ini ya banyak bohongnya ya. Dia pernah buat di artikel Google, baca aja Google, kenapa nanti ada nama saya di sana. Dia bilang ya atas apa yang saya katakan, saya mohon maaf kepada salah satunya pendeta Louis, tapi dia mengajak berdebat. Saudara, perdebatan tidak menyelamatkan orang. Buat apa kita debat-debat kalau orang itu nggak mau selamat, nggak mau diselamatkan? Haleluya. Lebih baik kita jelaskan aja sama jebat supaya tidak tersesat oleh ustadz yang agak jelas ini. Haleluya. Haleluya. Saudara, Yesus itu Tuhan Allah. Dialah Tuhan Allah yang esa satu-satunya. Tidak ada lagi yang lain. Kalau kau panggil Bapak saja, bisa Bapak Rizli Lubis, bisa Pak Tanjung. Haleluya. Bisa Bapak Sibarani. Kalau kau panggil Tuhan aja, bisa Tuhan yang mana? Allah yang mana? Tapi kalau kau panggil Yesus Kristus, itu Tuhanku, pasti kau ketemu Tuhan yang benar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Makanya itu kalau saya berdoa buat orang sakit, buat orang lumpuh, ya, saya nggak pernah berdoa demi Bapak bangkit. Enggak. In Jesus name. Lu kok nggak dalam nama Yesus, Pak? Terlalu lama. In Jesus name. Kok nggak Yesus Masya? Lambat banget. In Jesus name. Kita perlu singkat, tepat, tapi bermanfaat. Haleluya. Jangan sia-siakan waktumu untuk hal-hal yang nggak jelas. In Jesus name. Haleluya. Saudara, Anda paham maksud saya? Saya tidak mau banyak berdebat, tapi kita mau mengalami Tuhan dalam hidup kita. Karena banyak orang sekarang di YouTube banyakkan debat, tetapi ternyata hidupnya nggak beres. Saya sudah temu beberapa orang yang di YouTube itu pendebat, apologet. Ketemu saya doain tumbang jatuh. Haleluya, Daniel saksinya. Ketemu di hotel, oh kamu itu orangnya yang di YouTube, ya bam, jatuh dia. Jadi saudara, ternyata ada yang masih merokok. Haleluya. Jadi saudara, jangan terkecoh. Saudara harus kenal pribadi orangnya. Haleluya. Siapa istrinya, siapa anaknya, berapa istrinya. Haleluya. Haleluya. Karena ada orang ya yang ngomong Tuhan tapi istrinya 3, istrinya 2, istrinya 4. Haleluya. Padahal Tuhan hanya ngomong satu suami untuk satu istri. Haleluya. Saudara, ajaran Yesus ini luar biasa. Jadi kuasanya, kasihnya tidak berubah. Mari kita baca di dalam Ibrani pasal 13. Saya hanya terusik saja waktu tadi muncul YouTube dia ya, supaya Anda juga tidak tersesat, supaya kalau dia tonton juga
dia kembali kepada Tuhan. Karena dia ngaku-ngaku dulu dia pendeta. Dulu ngaku-ngaku pendeta. Haleluya. Ibrani 13 ayat 8. Kita baca sama-sama. Haleluya. Ibrani 13 ayat 8. Baca. Di sana kabur. 3. Kenapa ini? Ada masalah ya? Problem. Haleluya. Ya, haleluya. Tadi bagus ya. Oke, kalau sudah dapat, kemudian baca aja sambil dikerjain. Haleluya. 3, 2, 1. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Jadi Yesus tetap sama, baik kemarin, hari ini, besok, seterusnya, dan selama-lamanya. Haleluya. Jadi kalau kita melihat, kita baca di Alkitab, Yesus sekali waktu hari Sabat ketemu seseorang yang sakit tulangnya sampai bongkok sudah tahunan. Yesus berkata, sembuh, sembuh. Haleluya. Sekarang juga bisa terjadi. Karena apa? Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya sampai selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ketemu dia orang yang sudah 38 tahun, lumpuh di kolam Betesda, bangkit angkat tilammu. Orang itu pun bangkit angkat tilamnya, sembuh. Haleluya. 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 Ketemu saudara seorang kepala rumah ibadat Yarius, dia katakan anaknya sudah mati. Mana anakmu? Memang betul sudah mati saudara. Orang semua sudah nangis di sana. Tapi Yesus bilang dia bukan mati, dia tidur. Bangun kau, bangun saudara. Haleluya. Dia jalan-jalan di kota Nain, dia lihat, loh kenapa kalian gendong-gendong kerenda ini? Itu apa? Ini udah mati, anak muda yang udah mati. Coba turunkan tuh kerenda. Diturunkan itu saudara, peti mati itu saudara. Buka, bangun kau anak muda. Yang mati sembuh, yang mati sehat, yang mati jalan. Haleluya. 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 Kenapa saya katakan yang mati sembuh, nggak hidup dulu? Siapa tahu dia tadi saudara matinya karena penyakit, sembuh dulu penyakitnya. Haleluya. Percuma dong dia bangkit sembuh, dia bangkit sehat, bangkit dia hidup, tapi masih sakit-sakitan, percuma. Makanya kalau tadi dia matinya karena sakit, sembuh dulu. Haleluya. Haleluya. Kalau udah sembuh pasti sehat. Orang sehat nggak perlu kesembuhan. Orang sehat nggak perlu kesembuhan. Orang yang sakit perlu sembuh. Orang yang sehat nggak perlu sembuh karena dia udah sehat. Haleluya. Jadi kita harus sehat. Haleluya. 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 Dia ketemu Maria nangis. Maria nangis. Maria, kenapa lambat datangnya? Lambat kau guru, lambat kau, udah mati Lazarus 4 hari udah mati, percuma. Mana coba kuburannya? Wah, lihatnya di kuburan umum banyak orang di situ yang udah mati dikuburin. Wah, Yesus hikmatnya luar biasa. Dia panggil, Lazarus bangkit kau. Wah, langsung Lazarus bangkit. Haleluya. Nggak dia panggil. Kalau kenapa dia nggak bilang bangkit saja? Harus dia panggil nama. Kalau dia bilang bangkit aja, bangkit semua yang di kuburan itu. Haleluya. Iya, karena ucapan Tuhan itu nggak bisa gagal. Apa yang dia katakan terjadi, saudara. Itu sebabnya harus dia panggil Lazarus. Kalau dia nggak panggil Lazarus, hanya bilang bangkit kau, bangkit semua saudara. Bangkit di situ Abdullah Muthalib, iya, Saddam Hussein mungkin ada, bangkit semua saudara. Haleluya. Jadi kuasa Yesus dahsyat. Amin. Anda harus percaya Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya sampai selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. 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 Ada satu kisah saudara di Alkitab, saudara, kita baca di dalam Lukas 5 ayat 24. Sudah bisa? Haleluya. Saya sering bilang itu harus ada serep semua. Mobil ada ban serep. Ya, kami punya kamera ada baterai serepnya, ada kartu serepnya, semua ada. Tapi nggak tahu ini kok nggak ada serep. Tapi sudah bisa sepertinya. Haleluya. Kita baca di dalam Lukas 5 ayat 24 sampai 26. Walaupun remang-remang,
Tapi karena Anda terang, remang-remangnya pun jadi terang. Haleluya. Kita baca, oke? Oke? Lukas 5 ayat 24. Haleluya. Oke? Sudah, kalau enggak siapa yang punya Alkitab baca masing-masing aja. Haleluya. Haleluya. Ayat 24. Oke? Nanti kalau bicara-bicara terus Anda bilang mana ayatnya gitu ya. 3, 2, 1. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu katakan, bangunlah, angkatlah. Terus? Next. Udah? 3, 2, 1. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ceritanya ini saudara, ini orang lumpuh. Sudah lama sekali lumpuhnya. Ya. Dan dia mendengar ada Yesus lagi di rumah. Dan orang banyak sedang mengerumuni Yesus di rumah itu. Dan keluarganya, ya, saudara-saudaranya mengatakan kepada si lumpuh ini, ayo ke sana, bagaimana aku jalan, ayo kita angkat aja. Diangkat saudara, pakai kerenda seperti kerenda orang mati, diangkat. Sampai di tempat itu mereka pun gak bisa masuk, karena setiap Yesus datang tuh dikerumuni banyak orang, jadi gak bisa masuk. Untung waktu itu gak ada pandemik, kalau ada ditangkap polisi dia. Haleluya. Iya, jadi saudara, orang kerumun, gimana ini katanya. Yang ngangkat tadi, yang ngangkat orang lumpuh tadi, dia naik ke atas loteng, dibuka itu atapnya saudara, dituruni dari atas, pas turun langsung ke depan Yesus. Haleluya. Makanya saudara kalau turun jangan salah mendarat, harus langsung pas di depan Yesus. Haleluya. Ya, kalau saudara salah mendarat takutnya di sana si Lucifer. Jadi saudara harus langsung. Itu Alkitab bilang dia langsung depan Yesus. Yesus saja, wih, tiba-tiba ada orang. Wah, haleluya. Haleluya. Orang Farisi, ahli Taurat, Saduki semua mulai lihat-lihat. Apa yang mau dibuat Yesus ini? Apa yang mau dibuat dia? Apa yang mau dibuat dia? Wah, Yesus bilang, angkat kasurmu, jalan kau. Langsung orang itu jalan. Sebelum itu Yesus ngomong dulu, dosamu sudah diampuni. Haleluya. Itu yang membuat orang Farisi, ahli Taurat marah. Katanya mereka, wih, siapa orang ini bisa ngampuni dosa? Datang Sani Munir bilang, Ustaz Sani Munir, bukan dia yang ngampuni dosa, Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, kenapa katanya? Karena dia yang ngomong dosamu sudah diampuni. Dia nggak baca selanjutnya, di situ dikatakan anak manusia. Kalau kita baca selanjutnya, anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Jadi setelah Yesus bilang dosamu sudah diampuni, berjalanlah, angkat kasurmu, tilammu, ya, tempat tidurmu, saudara. Dilanjutkan lagi di sana, untungnya anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi yang mengampuni dosa itu bukan Tuhan Allah yang dia maksud si Farisi. Anak manusia itu Yesus. Yesus, dia berkuasa mengampuni dosa. Hanya Tuhanlah yang bisa mengampuni dosa. Sedangkan mengampuni dosa bisa, apalagi menyembuhkan orang sakit. Kalau menyembuhkan orang sakit dukun banyak, tetapi dukun nggak bisa mengampuni dosa. Yesus, dia bukan hanya bisa menyembuhkan orang sakit lumpuh, tapi dia bisa mengampuni dosa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Haleluya. Yesus membereskan yang lebih serius dulu. Dia nggak langsung bilang angkat tempat tidurmu. Dia bereskan dulu yang serius. Yang serius ini dosa. Dia bereskan. Dosamu sudah kuampuni. Orang Farisi, ahli Taurat marah. Siapa gerangan orang ini bisa mengampuni dosa? Dilanjutkan lagi sama Tuhan perkataannya, anak manusia, haleluya, berkuasa mengampuni dosa. Luar biasa. Itulah sebabnya tidak bisa terbantahkan
bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah. Bukan karena dia menyembuhkan orang, bukan karena dia bangkitkan orang mati, dia mampu mengampuni dosa. Haleluya. Sesakti apapun orang, bisa bangkitkan orang mati, bisa sembuhkan orang lumpuh, tapi kalau nggak bisa mengampuni dosa, buat apa? Hanya ada satu pribadi, Yesus Kristus. Semerah kerimiji dosamu dia putihkan seperti salju, semerah kain kesumba dia putihkan seperti bulu domba. Jika engkau mengaku dosamu, Allah itu setia dan adil dan mengampuni segala dosamu. Hanya ada satu pribadi, Yesus Kristus, yang mampu mengampuni dosa. Karena karena itu kalau kau minta ampun, saudara, minta ampun sama Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan minta ampun bapak yang mana dulu, jangan. Tuhan Yesus saja langsung. Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Haleluya. 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 Kalau ada jalan pintas, ngapain kita jalan yang belok-belok? Langsung aja ke Yesus. Jangan belat-belit. Yesus, ampuni dosa saya. Saya percaya darah-Mu yang kudus tertumpah membebaskan saya dari hukuman dosa, dari kutuk maut, dari kutuk Taurat. Saya dibebaskan. Haleluya. Karena saudara, ada beberapa penyakit itu memang karena dosa, tapi tidak semua penyakit karena dosa. Tapi ada banyak penyakit yang karena dosa. Makanya Yesus bereskan dulu dosanya, baru Yesus sembuhkan sakitnya. Kalau disembuhkan sakitnya dulu, dosanya nggak dibereskan, dia pasti sakit lagi, kambuh lagi. Nah, itu kesalahan saya. Seringkali saya langsung in Jesus name, jalan-jalan, saya nggak beresin dosanya. Ketemu 3 bulan sakit lagi. Haleluya. Ya gimana namanya orang Islam, ketemu di rumah sakit, ketemu di mana, minta doa, kan kita nggak cukup waktu untuk jelasin. Kalau dijelasin pun mungkin belum mau terima dia. Orang dia maunya sembuh doang, ya udah nggak apa-apa lah. In Jesus name, jalan. Haleluya. Ketemu lagi 3 bulan. Wah, Pak cuma sebulan Pak kekuatannya. Haleluya. Katanya hipnotis, bukan. Iya, dosanya dia nggak mau beresin. Makanya kita harus beresin dosa kita. Haleluya. Adakah di antara saudara kemari yang nggak bawa uang? Bisa jadi, saudara. Tapi saya tidak katakan si A si B. Tapi bisa jadi ke gereja bukan harus bawa uang. Tidak harus kasih kolektif, tidak harus. Jadi bisa jadi orang nggak bawa uang ke gereja boleh. Hukumnya nggak haram. Haleluya. 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 Tapi saya mau tanya kepada semua saudara, adakah di antara saudara yang datang kemarin nggak bawa dosa? Nah itu, haleluya. Semua Anda ini kaya karena punya dosa. Kayanya apa? Dosa. Haleluya. Tapi luar biasa, jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil dan mengampuni segala dosa kita. Semerah kerimiji dosa kita, dia putihkan seperti salju. Semerah kain kesumba, dia putihkan seperti bulu domba. Haleluya. Saudara, luar biasa. Saya tadi semangat ya. Kenapa saudara? Selain Roh Kudus yang menuntun saya, terus saya lihat ya, mulai dari tadi malam anak muda-mudi ibadah di sini karena udah berapa lama ditutup. Saya lihat dari CCTV atas, oh saya senang. Ya, saya nggak ikut, mereka aja. Kenapa? Karena saya udah tua, nggak muda-mudi. Haleluya. Haleluya. Saudara, terus tadi Anda tahu yang nyanyi sebelah sini tuh ya, si Catherine, saudara. Aduh, luar biasa. Haleluya. Wah, dulu ngeri. 43 roh yang masuk ke dia. 2 minggu di kamar saya terus. Tapi sekarang lihat, bisa semangat memuji Tuhan. Dulu dia kalau nggak dekat saya nggak nyaman. Dia bilang, dibawa bapaknya aja. Bapaknya datang kemari kan setelah 3 hari di sini. Ayo nak, karena ada acara di sana nak, di Depok tadi mana ya, ikut. Dia bapaknya itu, oh, apa sama saya, permisi Pak, boleh nggak dibawa? Dalam hati saya sebenarnya saya mau larang, tapi dipikir nanti mau larang kok anak-anak gua kok kan begitu. Lu larang-larang anak-anak gua kan itu. Karena nggak berani ngomong, di hati ngomong. Jadi bilang silakan aja ya bawa. Pas sampai Indomaret depan, baru 1 kilo. Balik lagi, lu kok balik lagi? Dia bilang nggak bisa diselesaikan ini. Dia datang lagi, dia mau bunuh saya. 1 menit lagi saya mati. Ini hanya Pak Gembala, Pak, lu bisa beresin. Haleluya. Dulu harus dekat saya terus selama 2 minggu. Setelah pulih sembuh, ngomong pun sama saya malas. Luar biasa. Haleluya. Ini saudara,
Banyak orang-orang yang begitu. 10 orang kusta datang ke Yesus. Betul nggak? Haleluya. Dia bilang, pulanglah, sembuh kau. Yang datang ke Yesus mengucap syukur cuma berapa orang? 1, saudara. Haleluya. Jadi gembala itu memang harus bisa punya jiwa besar, semangat terus. Haleluya. Haleluya. Bercanda ya, tapi memang betul. Maksudnya kalau dulu kan, wah, sekarang kan mungkin sebulan sekali pun belum tentu dia tanya kabar. Iya, luar biasa. Jadi saudara, apapun ada lagi itu di belakang. Saudara 15 tahun. 15 tahun. Lihat dong di YouTube-nya. 15 tahun suami istri nggak aku ribut terus, anaknya kerasukan. Hanya pakai nama Yesus, pulih. Itu di belakang sekeluarga. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Haleluya. Jadi di sini jemaat yang datang itu bukan hasil ece-ece. Bukan hasil ece-ece terus dia datang. Benar-benar mereka orang-orang yang dilayani, yang mengalami Tuhan dan mereka datang. Itu bukan hasil ece-ece. Nah, ini Bapak dari jauh-jauh datang. Tuhan Yesus kita dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Haleluya. Karena Tuhan kita tidak berubah kuasa kasih-Nya. Dulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya sampai selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Haleluya, haleluya. Kita baca lagi langsung Lukas pasal 6 ayat 10 sampai 11. Lukas 6 ayat 10 sampai 11. Oke? 3, 2, 1. Sesudah itu Dia memandang lalu berkata, berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi Yesus Tuhan Allah kita ini mulai dari penyakit kutil sampai penyakit lumpuh, sampai penyakit yang parah, kanker, sampai orang yang sudah dikubur 4 hari dia bisa sembuhkan, saudara. Haleluya. Jadi jangan Anda malu datang sama Tuhan karena cuma kutil. Doa aja, Tuhan kutil ini biar hilang. Haleluya. Kan orang kadang alah kutil doang kan gitu kan. Iya, jerawat pun jerawat hilang Tuhan. Hilang in Jesus name. Hilang, jangan. Karena iya, kadang-kadang saya aja berlebihan, saudara. Kan wajah saya agak ada bolong-bolong. Tuhan, bolong-bolong tutup. Walaupun sekarang belum tertutup, saya percaya aja. Iya, karena saya tidak percaya karena melihat. Saya walaupun belum melihat, saya percaya. Karena kita bilang kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya. Makanya Anda harus percaya. Jadi sakitmu sembuh. Haleluya. 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 Terus saudara, orang ini tangannya yang sakit, yang sudah lama sekali nggak bisa gerak, disembuhkan Tuhan. Haleluya. Baca selanjutnya, kita lihat supaya imanmu bertumbuh. Haleluya. Kita baca Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ya, Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. 3, 2, 1. Ia dihinakan oleh orang, seorang yang penuh kesengsaraan Dan yang biasa kesakitan. Ia sangat menghina sehingga orang mempertumbuhkannya terhadap dia, dan bagi takut dia tidak masuk hitungan. terus next. Tetapi punya penyakit kita yang ditangguhnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia telah tua, dipukul dan ditindas Allah. terus Tetapi dia diberikan oleh karena pemberontakan kita, dan diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh tidur-tidurnya kita haleluya. Saudara, ini nubuatan yang Yesaya sampaikan sebelum Yesus datang ke bumi sebagai anak manusia. Dia sudah sampaikan ini. Nanti akan datang yang namanya anak manusia. Dia itulah Allah itu sendiri yang datang ke bumi, dan dia akan mati di kayu salib. Dia akan dihina, dicaci, akan dicambuk, dimakotai mahkota duri, seterusnya dan sebagainya. Orang bilang dia kena tulah, orang bilang dia kena kutuk, tapi sesungguhnya
penyakitmu dan dosamu lah yang ditanggung. Haleluya. 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 Makanya kita baca di ayat perjanjian baru, apa katanya? Coba baca di perjanjian barunya. Haleluya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 24. Kita baca, oke? Sudah? 1 Petrus 2 3, 2, 1. Dia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita dalam mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh hidup-hidupnya kamu telah. Haleluya. Saudara, saya tahu tidak semua yang datang ini ada penyakit jasmani, tapi ada penyakit rohani. Dan juga ada penyakit kantong. Haleluya. Kanker kantong kering. Mungkin saudara bilang, wah saya sehat pak, saya nggak ada masalah dengan tubuh saya, sehat, lari pun masih kencang, masih kuat. Tetapi persoalannya pak, saya ini kantong kering pak. Haleluya. Haleluya. Tapi waktu itu saudara, Yesus selesai khotbah 3 hari 3 malam, ya, yang datang 5.000 orang laki-laki, belum lagi perempuan, belum anak-anak. Muridnya bilang apa? Ya, gimana ini mau dikasih makan? Uang 200 dinar. Lagipun kalau ada uang yang cukup, mana mungkin di tempat sunyi sepi ini ada orang yang bisa menyiapkan makanan 5.000 orang. Haleluya. Tapi Yesus bilang, coba berapa yang ada? Ternyata anak kecil kasih dia 5 ketul roti 2 ekor ikan. Filipus kasih lagi ke Yesus. Haleluya. Yesus angkat tangan mengadah, biar mujizat terjadi. Alkitab bilang 5 ketul roti 2 ekor ikan dibagi 5.000 orang. Masih sisa 12 bakul. Kalau Tuhan kasih selalu ada sisa. Itulah hebatnya Tuhan kita. Makanya jangan ke Gunung Kawi, jangan ke dukun, jangan kemana-mana, ke Tuhan saja. Haleluya. Haleluya. Saya melayani banyak orang ya, orang-orang yang nggak saya sebutlah sukunya nggak enak. Haleluya. Kaya raya, tapi anaknya saudara cacat. Saya langsung doa, Tuhan kasih tahu ini ke Gunung Kawi. Orang yang ngaku betul bisa dicabut pak, ini kutuk ini. Nggak bisa dicabut. Kenapa? Udah banyak kali uang kau makan gue. Iya betul. Nah terus ada lagi satu orang lagi. Saya suka begitu, nggak mau saya jawab bercanda-canda. Maksudnya jawab tuh yang ini agak canda dikit. Terus satu lagi dia bilang gini, Pak kenapa ini anak saya? Hartanya kaya di Kelapa Gading. Kaya kali. Terus saya bilang, ini Pak, Bapak dulu pernah ya ke Gunung Kawi? Iya Pak katanya. Ke Kumungkus lagi katanya. 2 gunung dia jumpai. 2 gunung, Gunung Kumungkus sama Gunung Kawi. Haleluya. Terus dia bilang, bisa nggak ini Pak kutuk ini dilepas? Bisa, dia bilang. Tapi hartamu jual semua dulu. Kan dari sini dulu semua. Ya udah, nggak mau dia saudara. Kalau anak ini sembuh dia jadi miskin. Haleluya, nggak mau dia. Karena itu semua mulai dari sepeda motor, mobil Alphard, mobil Pajero, mobil apa lagi, banyak. Mulai rumah yang ini, apartemen yang 5, 10, itu semua dari Gunung Kawi. Sekarang anaknya mau disembuhkan, hartanya tetap enak aja. Gua juga mau, enak aja begitu bang. Gunung Kawi dulu bertobat, Gunung Kawi dulu bertobat, enak aja. Haleluya. Makanya saudara jangan ke Gunung Kawi, jangan ke dukun, jangan ke datu. Datu itu dang tutu, itu pembohong. Haleluya. Haleluya. Datang ke Yesus. Karena Yesus, saudara, kuasa kasihnya tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya, sampai selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, kami ya sekeluarga itu hanya mengandalkan Tuhan aja. Dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Iya. Karena saya nggak ada dapat warisan kelapa sawit dari orang tua saya, nggak dapat warisan tanah, nggak dapat. Semua nggak ada. Saya nggak punya yang namanya kelapa sawit, pohon karet, nggak kerja di sebuah perusahaan. Saya hanya melayani Tuhan saja. Haleluya. 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 Kemarin saya suruh anak saya puasa semua. Kenapa? Kondisi berat. Bukan nggak punya duit, bukan. Maksudnya kalau untuk makan ada, tapi untuk yang lain-lain besok ke depan. Kondisi berat. Doa puasa, semua diselesaikan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya.
Hidup ini bahagia karena ngeri-ngeri sedap. Iya, setiap minggu saya harus kasih 4 juta istri saya. Itu belum lagi yang lain-lainnya loh. Nanti minta uang sekolah, itu bukan uang sekolah, uang makan minum aja. Lain uang listrik, itu lain, semua lain. Itu untuk makan minum aja, bayangkan. Ngeri nggak jajan istri saya? 4 juta untuk makan minum kan? Iya, nggak lain-lain. Nggak ada yang lain-lain. Yang lain-lain itu jadi harus saya dapat 30 juta itu pun minus. Nggak bisa. Ah, sekarang udah tambah lagi. Tambah lagi. Harus saya kasih PK si Daniel. Iya. 100.000 sehari, 100.000. Belum lagi lain-lain dari yang lain lagi ya. Nah, jadi 40 juta pun mungkin minus kalau dihitung-hitung. Kemarin-kemarin masih 30, sekarang 40 minus. Dari mana saudara? Yesus tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya, sampai selama-lamanya. Haleluya! 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 Saya tidak pernah doain orang minta duit. Tidak pernah. Karena apa? Karena saya tahu kalau dia ngasih terbatas. Tapi kalau Tuhan yang ngasih segepok, lebih bagus Tuhan aja yang ngasih. Bahkan lewat manusia. Iya, nggak apa-apa lewat manusia, yang penting segepok. Kan gitu. Haleluya. Maksud saya, kalau kita berharap sama manusia, kita kecewa. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak mengecewakan kita. Haleluya. Karena itu andalkan Tuhan dalam hidup. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, saya sudah pensiun dari pekerjaan. Tuhan tidak memberkati engkau karena pekerjaan. Tuhan memberkati engkau karena engkau anaknya. Haleluya. Haleluya. Oh, tapi kan harus bekerja, Pak. Orang yang nggak bekerja nggak usah makan. Silakan kau bekerja. Tetapi jangan kau katakan karena kerja itu kau diberkati. Karena bukan susah payahmu yang menjadikan kau kaya, tapi berkat Tuhan yang menjadikan kau kaya. Jangan disakiti hati Tuhan dengan kata-kata, oh ini karena pekerjaanku, ini karena aku orang pintar, oh ini karena aku pernah sekolah di Jerman. Jangan sakiti Tuhan. Tuhan sakit kalau kita katakan demikian. Bilang semua ini karena Tuhan. Haleluya. Tengok, setiap minggu pakaian saya berganti-ganti warna. Ini batik, bukan batik murahan. Gak apa-apa somse, sombong sedikit dong. Anak Tuhan kan harus somse. Tapi menyombongkan Tuhan, bukan menyombongkan diri saya. Orang kasih semua, kasih orang. Jadi saudara luar biasa. Haleluya. Tengok, saya tiap khotbah pakai batik. Saya mencintai produk-produk Indonesia. Karena Pak Jokowi katakan produk-produk Indonesia, inilah yang harus kita beli. Haleluya. 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 Saudara, Bapak Ibu sekalian, andalkan Tuhan Yesus. Hidupmu pasti diberkati. Mungkin saat ini kau ada yang sakit-sakit parah, asal percaya Yesus pasti sembuh. Yang luar biasa, saya pernah makronis. Menurut dokter, saya tidak boleh terlambat makan. Tapi Tuhan suruh saya puasa. Puasa saya 3 hari 3 malam, saya sembuh. Berikan sorak-sorai buat saudara. Saya bukan tidak hormat dokter, saya bukan anti dokter, tapi saya tahu Yesus dokter di atas segala dokter. Karena itu saudara andalkan Yesus. Haleluya. Anda percaya? Anda percaya? Yesus menyembuhkanmu hari ini? Gereja masih banyak tutup sekarang, takut coronavirus. Iya, pendetanya pun kalau khotbah masih pakai ini. Iya, pakai ini, tutup. Saya, waduh, geli kalau melihat begitu. Iya, sekali waktu saya naik pesawat itu, saudara, ya kan dikasih itu. Kalau naik batik dikasih naik Garuda, dikasih yang begini itu apa namanya? Facial apapun. Aku malas ingat-ingat itulah. Ya, bantulah saya. Saudara pakai itu. Saya ambil Aqua. Saya minum begini. Wah, habis semua. Lupa saya kalau pakai ini. Sudah ada yang wah. Iya, kan belum dipanggil naik pesawat, kan duduk masihan di situ kan di ruang tunggu. Minum saya, rupanya udah pakai ini. Makanya sampai mulai dari hari itulah saya bertobat, nggak mau pakai itu lagi. Iya, karena itu yang membuat basah bajuku. Haleluya. Puji Tuhan sampai hari ini saya sehat walafiat. Bukan sehat saja, pakai walafiat. Itulah luar biasa. Haleluya. Anda mau sehat? Ikut Yesus sungguh-sungguh. Karena sehat itu mahal sekarang.
Mahal sekali. Kau punya duit pun belum tentu dokter terima. Kau punya duit pun belum tentu rumah sakit terima. Tadi kesaksian ibu tadi, dia punya duit itu mau ke rumah sakit tidak terima, tolak, akhirnya mati. Ada berapa orang bersaksi di Metro TV waktu Juni kalau nggak salah itu? Iya, Juni-Juli ya. Iya, itu saudara, mereka ke rumah sakit nggak dapat mati. Ke rumah sakit nggak dapat mati. Kenapa mereka nggak ke Yesus? Nah, ibu ini lupa, dia telepon saya. Itu dia hanya dokter yang dia tahu. Dia lupa. Coba kalau telepon saya, siapa tahu nggak mati, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasa. Berikan suara-suara buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Siapa yang ada sakit usus yang mau didoakan? Sakit usus. Bapak itu sakit apa itu? In Jesus name, maju. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Sini. Kenapa pakai tongkat? In Jesus name. Nggak ada, ya tidak ada pakai tongkat, tidak sakit. In Jesus name, in Jesus name. Dalam nama Yesus. Jalan sini, jalan. Gak usah pakai tongkat. Ayo, jalan. Cepat. Gak usah pakai tongkat. Jalan. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Dengan bilurnya engkau sehat. Dengan bilurnya engkau sembuh. In Jesus name. Saraf kejepit. Tuhan Yesus, ini saraf saja. Kesemutan sampai kaki. Oh, kesemutan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Gak kuat berdiri, gak kuat berjalan. Gak kuat berdiri, gak kuat berjalan. Nanti kuat, Pak. Dalam nama Yesus. Pulih. Dalam nama Yesus. Jalan. Oke, jalan. Dalam nama Yesus, jalan. Haleluya. Nanti kita cerita lagi. Jalan. Ya. Oke, haleluya. Ya, jalan. Dalam nama Yesus. Jalan. Dalam nama Yesus. Balik lagi. In Jesus name. Sembuh. Sehat. Dalam nama Yesus. Angkat kakinya. Angkat. Ya, terus. In Jesus name. Terus. In Jesus name. Ya. In Jesus name. Terus. In Jesus name. Terus. Ya. Muter. In Jesus name. Oke, Pak, nanti dilatih lagi, Pak. Karena jemaat ini jangan pakai lagi. Sana. Kubur. Sana Bapak sana dulu. Kubur ini ya. Nanti dilatih lagi ya. In Jesus name. Ini dikubur ini besoknya. Oke. Sekarang Bapak dari situ langsung kemarin, gak usah pakein lagi. In Jesus name. Ayo. Ya, terus. Ya. Sekarang balik sekarang, ikuti saya lari. Ya, in Jesus name, lari. In Jesus name. Ya, balik lagi. Ya, percaya dengan iman. In Jesus name. Terus, dalam nama Yesus. In Jesus name. Ya, Bapak sudah sembuh, Pak ya. Latih terus ya. In Jesus name. Oke, Bapak lari ke sana, pulang. In Jesus name. Ya, in Jesus name. Haleluya. Sekarang saya mau tanya, Bapak pernah lari begini? Pernah Bapak lakukan lari begini? Mau jatuh kalau lari. Mau jatuh, sekarang nggak jatuh. Ayo lari. Nggak jatuh. Ayo, in Jesus name. Dalam nama Yesus. In Jesus name, heal. Terus, in Jesus name. Ya, oke. Tuhan memberkati Bapak. Sembuh. Dalam nama Yesus saya percaya. Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus pulihkan kakinya yang kecil. Dalam nama Yesus pulihkan kakinya. Gak bisa, Pak? Ininya kan ini bisa gini. Ini nggak bisa. Gak bisa. Ya, in Jesus name. Ya, oke. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Oke, nanti kita doa lagi, Pak. Oke. Kita karena ibadah orang mau pulang. Haleluya. Oke, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Angkat dua tangan. Haleluya. Yesus tetap sama. Kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya, sampai selama-lamanya. Kasih kuasanya tak berubah. Apa persoalanmu, apa masalahmu, apa pergumulanmu, angkat dua tanganmu ke atas. Pandang kepada Yesus.
percaya Tuhan Yesus, ikuti doa saya. Di dalam nama Yesus, saya sembuh. Di dalam nama Yesus, saya sehat. Di dalam nama Yesus, saya diberkati. Di dalam nama Yesus, saya menang. Di dalam nama Yesus, saya sukacita. Di dalam Yesus, saya gembira. Di dalam Yesus, saya diselamatkan. Di dalam Yesus, saya dilepaskan dari maut, dari malapetaka, dari roh kecelakaan. Dalam nama Yesus, saya dibebaskan dari kutuk kebangkrutan, kutuk kemiskinan. Di dalam Yesus, saya pasti dipelihara, dijagai, dilindungi, karena saya percaya Yesus Tuhan kami. Yesus adalah Tuhan Allah kami. Harta kami, kekayaan kami, masa depan kami, kepastian kami ada di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, sungguh-sungguh angkat, percaya. Semua yang kau katakan tadi terjadilah. In Jesus name. Terjadi sesuai dengan iman. Terjadi sesuai dengan iman. Terjadi sesuai dengan iman. Terjadi sesuai dengan iman. Terjadilah. Terjadilah. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang meriah. Yang meriah. Harus semangat yang meriah. Haleluya. Haleluya. Oke, yang Anda